91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Anda telah pagi ini sudah bersama Bapak Dwi Chandra Budiman SSTP MSI sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah PBBP 2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi, gimana kabarnya Bapak Dwi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Cerah sekali hari ini ya. Saya kira cuacanya yang cerah, ternyata Pak Dwi yang cerah sekali nih handetolannya. Dan tentunya sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan handetolan sesuai dengan yang tadi Andri katakan. Tema kali ini adalah insentif bagi wajib pajak PBBP 2 dan BPHTB tahun 2020 di Kabupaten Tangerang. Pak Dwi, tentu saat ini seperti yang kita ketahui wabah COVID-19 masih menunjukkan angka peningkatan pasien yang lumayan signifikan ya Pak ya. Dan tentunya membuat beberapa dampak yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi. Nah, pertanyaan pertama saya kali ini, bagaimana bidang PBB dan BPHTB untuk mensiasati hal tersebut? Baik, terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk handetolan semua pendengar Tangerang Radio. Salam hormat dari yang terhormat Pak Kepala Badan Pak Hadi Somad Maja, Ibu Sekban, Ibu Hajah Anaratna. Pada kesempatan ini kami mewakili dari Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Andri bahwa betul memang kondisi saat ini bahwa kita sedang mengalami suatu pandemi yang ini udah berjalan sejak secara internasional kita mendengar sejak akhir tahun 2019 itu di Wuhan, Cina, dan di negara kita Indonesia tercinta yang insya Allah sebentar lagi kita merayakan HUT kemerdekaan. Kasus pertama terkonfirmasi pada bulan Maret. Otomatis sejak Maret dan masuk ke April kita memberlakukan PSBB. Dari PSBB hingga sekarang kita masih melakukan PSBB yang otomatis ikhtiar kita bersama di tahap awal adalah melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Baik. Syukur alhamdulillah ikhtiar bersama pemerintah dengan masyarakat serta swasta dalam penanganan COVID-19 ini di Kabupaten Tangerang kita dalam keadaan terkendali. Untuk saat ini kita dengan perjalanan waktu kurang lebih 4 bulan telah berlalu, ekonomi adalah suatu sektor yang harus juga terselamatkan. Betul. Karena selama ini kan kita alhamdulillah dari sisi kesehatan semua sudah tertangani. Walaupun ada yang sakit, tapi kita tidak mengalami suatu kondisi yang merepotkan tenaga medis. Alhamdulillah semua tertangani. Tidak ada pasien yang tidak terlayani, semua terlayani dengan dan yang sembuh pun banyak. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan kondisi ini otomatis sangat berdampak terhadap salah satu sektor pajak daerah yaitu PBB P2 atau BPHTB. Dua objek pajak ini adalah objek pajak yang memang selama ini menjadi kontributor terbesar dari sisi penerimaan. Yang pertama adalah BPHTB, yang kedua adalah PBB P2. Terkait itu sesuai arahan pimpinan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, di bulan Agustus ini kami gelontorkan yang namanya insentif. Insentif PBB P2 dan BPHTB berupa yang pertama adalah pembebasan sanksi denda administrasi untuk seluruh masa pajak. Yang selanjutnya adalah keringanan untuk buku 1 PBB 2. Keringanan di sini sifatnya pembebasan pajak buku golongan 1 untuk ketetapan yang 0 hingga 100.000 rupiah. Itu secara otomatis. Selanjutnya ada juga keringanan untuk wajib pajak di luar buku golongan 1 dengan pengajuan. Nanti kita akan berikan keringanan maksimal 30%. Yang selanjutnya adalah adanya diskon atau keringanan sebesar 10%. 10% untuk BPHTB. Nah, terkait poin 3 tadi, keringanan berbasis pengajuan. Kenapa kita berbasis pengajuan? Karena asas keadilan itu kita lihat di sisi kebijakan ini oleh pimpinan kita bahwa pandemi ini memang memukul semua sektor. Betul. Tapi ternyata setelah kita menelaah dan melihat kondisi di lapangan, ada beberapa sektor yang memang saat ini tidak terpukul secara negatif, ada yang positif ya. Contohnya
pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Betul. Mereka yang menyediakan alat kesehatan, mereka yang memang gudangnya untuk menyimpan alat Penunjang kesehatan. Ya, itu mereka sedang tidak terdampak dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi mereka tidak terdampak. Nah, dari hal itu kita menyimpulkan bahwa ini tidak bisa kita berikan semuanya, tapi hanya untuk beberapa wajib pajak yang silakan mengajukan pengajuan kepada kami. Nanti dari sisi objektif akan kita telah, akan kita teliti, dan diskon akan kita berikan maksimal 30%. Itu untuk pelaku usahanya. Berarti ada faktor-faktor tertentu gitu Pak ya? Betul, kita lihat seobjektif mungkin. Iya, betul. Kita lihat ke seobjektif mungkin. Dan untuk yang perorangan atau pribadi juga kita sesuai arahan pimpinan bahwa perorangan atau pribadi yang penerima bansos COVID-19 itu juga dapat mengajukan pengurangan. Dan juga untuk mereka saudara-saudara kita yang kurang beruntung terjadi korban PHK dan lain-lain, dan kebetulan mereka menjadi wajib pajak PBB, itu mereka juga berhak mengajukan keringanan. Keringanan ya. Iya, seperti itu. Berarti banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan khususnya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ya Pak ya. Siap. Terkait dengan memang dampak dari COVID-19 ini sangat signifikan sekali, tapi memang pemerintah Kabupaten Tangerang mempunyai langkah-langkah konkret untuk meringankan tentunya mengenai perpajakan. Dan tentunya ini memang dalam tema Gebiar Agustus Pak ya. Kebetulan momennya juga memang ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari mengangkat tema Gebiar Agustus ini, Badan Pendapatan Daerah memberikan insentif pada wajib pajak. Apa sih yang dimaksud insentif ini, dalam rangka apa juga? Nah, kalau kita berbicara insentif berarti kan memberikan sesuatu. Iya. Dalam hal ini kita ketika tadi membebaskan buku 1, itu membebaskan buku 1 itu ada kalau kita berbicara pajak bumi dan bangunan, ini kan manajemen pengolahannya itu berbasis office assessment. Iya. Jadi ketika tanggal 2 Januari kita sudah melakukan ketetapan atau cetak massal. Di buku 1 itu ada ketetapan kurang lebih 14 miliar di situ. 14 miliar. Baik. Dengan berjalannya waktu, dan itulah yang nilai insentif yang kita berikan kepada masyarakat, yang seharusnya masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar itu kita bebaskan. Mereka tidak usah membayar kewajibannya sebagaimana mestinya. Tentunya insentifnya bukan hanya itu saja Pak ya. Betul. Masih ada beberapa insentif yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk masyarakat, khususnya yang memang terdampak COVID-19 ini. Tapi nanti jangan dibocorin dulu. Setelah lagu yang satu ini, Andri dan juga Bapak Dwi Chandra Budiman sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah PBBP 2 dan BPHTB masih akan berbincang-bincang kembali. Tetap bersama kami dalam program Suara Bupati dan Parlementaria. Kita melanjutkan kembali Pak perbincangan kita yang tadi, insentif apa saja yang akan diberikan dalam tema Gebiar Agustus dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ini. Oke. Mengenai insentif tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang pasti insentif ini berupa keringanan atau pengurangan dan keringanan diskon terhadap wajib pajak PBB dan P2 dengan nanti pelayanan bisa disampaikan untuk pengajuannya melalui kantor UPT pajak daerah terdekat, seperti itu. Baik. Dan tentunya kan banyak sekali insentif dan juga keringanan pengurangan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya di bidang pajak daerah PBBP 2 dan BPHTB ya Pak ya. Yeah. Bagaimana animo masyarakat setelah mengetahui hal ini? Untuk animo syukur alhamdulillah ketika kita lihat kebijakan ini kita lakukan terhitung mulai tanggal 3 Agustus karena kebetulan tanggal 1 dan 2-nya itu hari libur. Ketika tanggal 3 yang terhormat pimpinan kita Pak Bupati, beliau melakukan webinar di channelnya Rakyat Merdeka TV. Saat itu beliau sudah menyampaikan terkait dengan insentif ini. Makanya pada kesempatan ini kita syukur alhamdulillah Tangerang Radio memfasilitasi untuk menyebarluaskan dan untuk mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Untuk animo memang kebetulan masyarakat kita di bulan Agustus ini adalah memang momentum biasanya. Agustus itu adalah momentum jatuh tempo. Nah, ini kita masih menerima laporan-laporan atau kondisi masyarakat yang
Padahal dia sudah kita bebaskan. Dia masuk kategori wajib pajak golongan 1 yang memang kewajiban pajaknya 0 hingga 100 ribu rupiah. Karena mungkin informasi itu belum tersampaikan dan lain sebagainya, untuk sektor PBB itu masih banyak yang sampai saat ini datang ke loket-loket pembayaran kita. Dan syukur alhamdulillah dengan penjelasan dari petugas-petugas kami, ya mereka syukur alhamdulillah mengatakan bahwa ini adalah wujud kami bahwa kita Bapenda hadir. Bapenda hadir, pemerintah Kabupaten Tangerang hadir dalam menghadapi pandemi ini. Kita membantu masyarakat. Karena memang sektor ekonomi sedang tidak stabil sekali Pak ya. Betul. Dan tentunya Bapenda juga selain menghadirkan insentif dan juga keringanan pembayaran PBB P2, tentunya memberikan informasi seluas-luasnya agar masyarakat bisa mengetahui nih Handetolan bahwa sedang ada Gebiar Agustus dan juga insentif-insentif lainnya yang bisa meringankan para wajib pajak tentunya Pak ya. Dan juga selain animo masyarakat yang luas dan banyak insentif-insentif yang banyak sekali dihadirkan oleh Badan Pendapatan Daerah, dan tentunya kita akan berbicara tentang mekanisme dan juga prosedurnya seperti apa. Bagaimana itu Pak? Baik, Handetolan semua pendengar setia Tangerang Radio, terkait dengan mekanisme tadi yang untuk buku 1 tidak ada mekanisme yang harus dilakukan apapun, jadi masyarakat cukup di rumah saja, karena kewajiban buku 1-nya yang memang sampai dengan bulan Agustus belum ditunaikan atau belum dibayarkan kewajibannya, itu secara otomatis oleh sistem kita sudah nolkan kewajibannya, 0 rupiah, dan itu bisa untuk meyakinkan masyarakat silakan bisa cek aplikasi yang memang bisa di-download, aplikasi IPBB Kabupaten Tangerang itu bisa di-download di Play Store. Play Store berbasis Android itu sudah bisa. Terbuka secara luas dan sangat transparan seperti itu. Nah, terkait yang pengajuan yang tadi berbasis maksimal diskon 30% yang berbasis pengajuan itu teman-teman atau masyarakat semua para wajib pajak baik pribadi maupun pelaku usaha atau badan usaha itu bisa mengajukan melalui kantor UPT terdekat. Insya Allah sesuai dengan atensi yang terhormat pimpinan itu kita proses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik. Agar masyarakat dapat memperoleh kepastian secepatnya dan dapat dengan mudah melakukan kewajiban PBB P2-nya. Dan pembayaran dapat dilakukan nanti melalui loket-loket BJB, melalui Alfamart, Indomart, kantor pos, Bukalapak, serta Tokopedia seperti itu. Dan satu lagi adalah untuk BPHTB. BPHTB itu tidak berbasis pengajuan karena memang BPHTB itu self assessment. Jadi ketika PPAT atau WP melalui aplikasi yang sudah kita siapkan di aplikasi BPHTB online, ketika mereka menginput data di SSPD BPHTB, pengurangan 10% itu udah otomatis berjalan di sistem itu. Jadi tidak ada pengajuannya lagi. Dan itu berlaku untuk yang diinput bulan Agustus dan dibayarkan kembali di bulan Agustus. Seperti itu. Jadi masyarakat ya manfaatkanlah kesempatan ini yang biasanya ada halangan atau ada belum terlalu aware terhadap hal ini. Ya ini momentumnya ini. Sebetulnya sudah sangat disederhanakan sekali dan juga sudah sangat dipermudah. Bahwanya banyak sekali Pak. Contohnya di daerah tempat tinggal saya gitu ya, karena mungkin saya bekerja di lingkungan sini, banyak sekali yang bertanya gitu kan, gimana sih bayar pajak dan sebagainya gitu. Kayaknya kalau misalkan dengar dari orang tuh ribet dan juga ya kan orang sekarang kan udah malas ngantri dan lain sebagainya gitu Pak ya. Udah saya jelaskan dan sebagainya, sekarang tuh udah nggak ada zamannya ribet-ribet lagi dan sudah sangat dipermudah, sistemnya sudah sangat mudah diakses. Yang penting kita mengetahui informasinya, dan kalau misalkan kamu tahu bisa disebarkan juga pada wajib pajak lainnya gitu Pak ya. Ini sangat kesempatan yang sangat baik sekali menurut Andre ya. Dan setelah ini Handetolan, kita masih akan berbincang-bincang bersama Bapak Dwi Chandra Budiman sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Tangerang. Tetap bersama kami di Suara Bupati dan Parlementaria. Handetolan masih bersama kami dalam program Suara Bupati dan Parlementaria, masih bersama Bapak Dwi Chandra Budiman sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah PBB P2 dan BPHTB. Tadi sudah berbincang-bincang banyak sekali Pak tentang program-program yang memang sangat bermanfaat sekali di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya setiap ada program-program yang dikeluarkan pasti ada harapan-harapan yang diinginkan Pak ya.
Harapan dari Bapenda sendiri tentang insentif ini kepada masyarakat itu seperti apa, Pak? Baik, harapan kami dari sisi Badan Pendapatan Daerah, kita harapkan masyarakat memanfaatkan kesempatan dan peluang ini sebaik-baiknya. Betul. Karena ini adalah momentum kita untuk membantu gotong royong kita bersama dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi gotong royong bersama dengan taat membayar pajak daerah. Karena semata-mata ini juga kembali kepada masyarakat. Betul sekali, apalagi betul memang sekali. sedang membutuhkan sekali gotong royong dari masyarakat untuk memulihkan kembali nih ekonomi yang urusan memang kita sedang bersama. turun. Baik. Jadi harapannya itu handetolannya kita harus memanfaatkan kesempatan ini, dan juga untuk handetolan semua yang mungkin sudah dan mengetahui bisa ikut menginformasikan kepada rekan-rekan handetolan ya. Dan juga Pak, pertanyaan terakhir dari Andri, pesan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan untuk handetolan tentang terkait program ini. Baik, mungkin terkait program, sebelum saya terkait program ini mungkin kembali lagi-lagi kami mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang bahwa pandemi ini masih ada. Masih ada. Pandemi ini belum selesai. Kuncinya adalah disiplin kita semua. Betul. Manusia secara kodrat, secara lahiriah adalah harus memiliki kemampuan beradaptasi. Untuk saat inilah kita dituntut untuk mampu beradaptasi hidup lebih disiplin dalam hal menjaga kesehatan. Tetap kita jaga masker, kita rajin menggunakan sanitizer dan Protokol jaga kesehatan. jarak. Protokol kesehatan karena ini belum selesai. Ini belum usai. Walaupun ikhtiar pemerintah sudah masif melalui PSBB dan lain sebagainya, tapi kuncinya adalah kita semua. Kuncinya walaupun pemerintah membuat program PSBB tapi masyarakatnya kurang disiplin. Betul. akan upaya kita ini akan sia-sia. Kita harap semua masyarakat ikuti anjuran-anjuran pemerintah, karena anjuran pemerintah itu bukan ingin menyulitkan warga, semata-mata hanya untuk melindungi warga agar masalah kesehatan ini tidak berdampak menjadi masalah ekonomi. Tidak menyebar ke beberapa sektor lainnya. Tidak menyebar ke sektor lainnya. Masalah ekonomi ini sekarang oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kita sedang berupaya untuk mengembalikan agar kondisi ekonomi ini kembali stabil dan tidak masuk ke dalam jurang resesi. Kalau kita lihat kondisi pandemi ini sudah menghantam, contohnya beberapa negara yang ada di Asia, kita nggak usah yang jauh-jauh. Di Asia saja sekarang menurut beberapa informasi di media-media mainstream yang kita sering baca, Singapura sudah resesi. Hong Kong sudah resesi. Korea Selatan sudah resesi. Yang notabene-nya adalah negara-negara maju ya Pak ya. Iya, mereka punya pondasi ekonomi yang amat sangat kuat lah. Nah, Indonesia kita berharap dengan kondisi negara kita yang memang kepulauan dan ekonomi kita ini, kita akan gerakan kembali oleh yang terhormat Pak Bupati adalah bagaimana caranya agar kesehatan tertangani, ekonomi terselamatkan. Itu adalah butuh kerjasama kita semua. Dan kami dari sisi pendapatan daerah, ketika pemerintah melakukan penanganan dampak ekonomi yang notabene itu pasti ada program-program kegiatan yang harus kita biayai bersama, ya kan? Ya, sumber pemasukannya adalah salah satu dari sektor pajak daerah. Itu memang sudah bukan hal yang baru, karena memang sumber pendapatan utama dari negara adalah dari pajak. Dan daerah pun sama, dari pajak daerah, khususnya dari PBB dan BPHTB. Mari kita bersama-sama untuk wajib pajak PBB dan BPHTB untuk bersama-sama mari kita gotong royong dengan tetap taat dan patuh untuk melakukan kewajiban pajak daerah. Karena kunci keberhasilan kita ini, mungkin kalau Mas Andi ingat, di April yang lalu ketika kita PSBB yang pertama atau di Maret kita ada kasus pertama, waktu itu yang membuat kita bertahan sampai saat ini adalah momentum kekuatan gotong royong. Betul. Saat itu kita melihat kondisi alkes susah ya sekali. Kan? Harga-harga sanitizer juga langka, betul, kan begitu. Syukur alhamdulillah dengan kemampuan gotong royong pemerintah, masyarakat dan swasta beberapa waktu itu kan ikut membantu pemerintah. Mereka dengan CSR-nya memberi bantuan alat-alat kesehatan, APD, obat-obatan untuk tenaga medis kita, dan syukur alhamdulillah itu kita lewati dan tapi ini belum usai.
Tapi ini belum usai karena yang namanya pandemi itu virus itu kan buatan Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa kan. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan itu dengan mudah atau bisa tapi yang pasti kita bisa hindari virus itu. Dengan bergotong royong. Dengan gotong royong, betul. menjaga protokol kesehatan, mari kita jaga kondisi pribadi kita, keluarga kita, Betul. dan daerah kita, Kabupaten Tangerang ini dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Mendisiplinkan diri untuk menjaga keluarga dulu deh, Iya. gitu ya. Baru untuk orang lain gitu ya. Kalau misalkan kita sendiri memang sudah taat atas protokol kesehatan dan juga mendisiplinkan diri, insya Allah kita bisa mengatasi semua ini Pak ya. Insya Allah, intinya adalah kekompakan kita bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Itu harus kita tidak bisa kita tawar lagi. Betul. Itu Harus ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah. Handai Tolan salah satunya melalui insentif ini ya Pak ya. Iya. Dengan dipermudahnya untuk pembayaran dan lain sebagainya, informasi dan lain sebagainya mengenai perpajakan atau PBBP 2 dan Handai Tolan tentunya dengan ini kalian bisa bergotong royong untuk kembali bisa menstabilkan roda ekonomi karena ini kembali untuk masyarakat Handai Tolan. Betul sekali. Ada tambahan lagi Pak Dwi? Silakan. Mungkin sebelum kita closing, mungkin saya berharap mohon kepada semua masyarakat Kabupaten Tangerang menjadi wajib pajak PBBP 2 dan BPHTB. Lagi-lagi kami ingatkan, manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Betul. Karena ini adalah juga kebetulan memang bulan kemerdekaan kita. Mari kita manfaatkan ini, dan untuk melakukan kewajiban pembayar PBB sebenarnya sudah amat sangat mudah. Sangat mudah. Kita tidak usah kita sibuk, kita tidak mau mengantri kita bisa bayar melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami siapkan seperti Tokopedia, Ada Bukalapak, e-commerce-nya ada juga Pak ya. e-commerce Sudah juga. disederhanakan sekali dan dipermudah. Jadi tidak melulu harus datang ke tempat-tempat ke loket-loket seperti itu. Dan untuk memecah kerumunan juga kami insya Allah sesuai arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda dan Pak Kaban bahwa 11 Agustus kami akan melakukan PBB keliling. PBB keliling. Nah, kita akan buka loket-loket di tempat-tempat yang memang itu kita datangi masyarakat untuk itu juga kesempatan bagi masyarakat yang memang belum sempat atau belum punya waktu untuk keluar rumahnya. Kami datang ke desa-desa mereka. Insya Allah kita jalankan program itu setiap minggu 3 kali sehari. Setiap minggu setiap minggu 3 hari. Setiap minggu 3 hari. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa kami ambil 3 hari tidak Senin sampai Jumat? Karena kami tahu bahwa mitra strategis kita yaitu BJB, mereka kan juga sedang fokus membantu pemerintah untuk pembagian bansos. Betul. Mereka melakukan pembagian bansos di desa-desa yang telah ditentukan itu biasa setiap hari Sabtu dan Minggu. Baik. Makanya PBB kali ini insya Allah kalau tidak ada halangan, mohon dukungannya dan supportnya, manfaatkan juga kesempatan ini untuk masyarakat yang ingin bayar PBB. Nanti kami datang ke tempat Bapak Ibu semua. Baik. Nah Pak, kebetulan kali ini sudah masuk pertanyaan dari direct message Instagram kami di Tangerang Radio. Ada dari Bapak Rahmat nih. Gimana sih Pak cara pengajuan keringanan pajak? Ribet nggak sih ngurusnya dan harus kemana? Oke. Gimana Pak? Langsung apa ditampung dulu? Langsung. Langsung. Oke, Kebetulan ada satu pertanyaan dari Bapak Rahmat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses selalu untuk Pak Rahmat. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk syarat sangat amat tidak ribet karena cukup kalau Bapak memang berada di buku 1 yang ketetapannya di bawah Rp100.000 itu udah otomatis sudah kami berikan insentif, tidak usah dibayar. Dan untuk yang memang Bapak ingin mengajukan pengurangan, Bapak masuk kelompok yang berhak untuk mengajukan pengurangan, silakan nanti datang ke UPT setempat untuk mengisi formulir-formulir yang sudah kami sediakan. Baik. Nanti teman-teman UPT yang akan membawa dokumen atau berkas itu ke Badan Pendapatan Daerah di 3 Raksa. Insya Allah syaratnya tidak rumit dan semua syarat bisa dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya, seperti itu. Oh, sangat mudah sekali ya Bapak Rahmat ya. Dan untuk informasi-informasi jika ingin ada yang ditanyakan oleh Handai Tolan gitu Pak mengenai PBBP 2 dan juga program-program insentif lainnya, bisa ditujukan kemana? Bisa lewat media sosial mungkin atau ada nomor hotline-nya?
Mohon izin dengan hormat, kalau untuk kita masyarakat yang ingin mengadu atau ingin konsultasi, kami buka setiap hari di kantor UPT maupun di Bapenda. Tapi apabila masyarakat memang karena kesibukan mereka tidak bisa langsung datang ke tempat kami, kita juga punya sosial media di Instagram, itu di Bapenda Tangerang Cup, itu kita juga sosial media. Silahkan aja di situ bisa DM admin kami dan lain-lain seperti Baik, sangat mudah sekali. Sangat mudah. Bisa langsung datang ke kantor. Tentunya dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan dan juga bisa lewat media sosial untuk yang mungkin lagi sibuk dan kalau bahasa anak sekarang mah mager Pak ya. Malas gerak. Mager ya, tapi sekali lagi. Jangan baper aja. Oh, jangan baper, jangan nggak boleh. Nggak maju-maju kalau baper. Kalau baper nanti bawanya lapar Pak. Iya betul. Waper. Terima kasih Bapak Dwi Chandra Budiman sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Terima kasih atur Oke, nuhun, sama-sama. sehat selalu. Amin. Dan sukses terus Bapak dan juga tim dari PBB P2-nya Amin, Pak ya ya. Rabbal Alamin. Terima kasih. Nanti insya Allah kita akan bergabung kembali. Mungkin ada program-program lainnya dan ada penyampaian-penyampaian yang ingin disampaikan oleh Bapak Dwi. Just call me. Oh, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.